Tuh, dari mana asalnya gitu? Masya Allah, dari mana asalnya? Menurut pandangan para ulama, apabila ada kucing liar nih yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah kita, maka itu adalah sebagian dari suatu pertanda yang baik. Di mana kita mendengar suatu mitos dulunya di Indonesia, kalau ada kupu-kupu berwarna hitam pekat masuk ke rumah, maka ada orang-orang yang percaya dengan mitos akan tertimpa musibah itu rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, beberapa hari ini saya mendapatkan kabar yaitu dari Tanah Suci Mekah, di mana kemarin setelah saya membahas ada seorang pendeta yang mendeklarasikan perang atau mengajak umat Hindu sedunia untuk menyerang Mekah. Dan tidak lama dari video itu saya buat, saya mendapatkan kabar yaitu di mana di Tanah Suci Mekah diserang ribuan atau bahkan sampai puluhan ribu itu jangkrik. Semoga di sini kita sebagai seorang muslim setiap hari, setiap melihat fenomena, melihat kejadian yang ada di sekitar kita, bahkan yang ada di media sosial, itu bisa menjadi suatu pengkajian bagi kita semua. Menjadi penambah iman apapun yang terjadi. Entah itu yang terjadi di sekitar kita, di media sosial, ataupun yang ada di luar negeri. Baik, coba kita saksikan bersama seperti apa penampakan dari puluhan ribu jangkrik ini yang menyerang kota Mekah. Iya. Jadi orang Madura ini yang video. Tuh, lihat teman-teman. Masya Allah. Jangkrik. Allah, ya Allah. Kentak jaganya, insyaallah. Rembugan kentak. Tuh. Dari mana asalnya gitu? Masya Allah. Dari mana asalnya? Karena apa? Di Mekah. Di Mekah. Allahu Akbar. Dari mana asalnya ini hewan? Kenapa bisa dadakan gitu munculnya? Ya Allah. Tuh. Coba kita baca beritanya ya teman-teman. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan ribuan jangkrik memenuhi Tanah Suci Mekah sehingga membuat para jemaah sulit untuk beribadah. Ini seolah-olah menghalangi orang untuk beribadah begitu ya. Dalam video TikTok yang dibagikan akun Bani Fayez memperlihatkan lantai tempat para jemaah dipenuhi oleh jangkrik. Para jemaah pun harus meninggalkan tempat tersebut karena tidak bisa beribadah dengan kondisi tersebut. Ya pastilah, ini bukan yang pertama kali terjadi di Masjidil Haram atau di Mekah. Tetapi ada juga dulu tahun 2019 sempat terjadi hal yang serupa. Coba kita lihat seperti apa videonya. Ini sempat viral juga, namun saya tidak update dulu ya. Nah, ini dari kumparan fenomena langka terjadi. Jutaan jangkrik dan belalang. Ini jangkrik dan belalang nih. Ya. Tuh, Masya Allah. Yuk, wow. Sampai ke rumah-rumah ya teman-teman. Entah dari mana asalnya gitu. Masya Allah. Belalang, astagfirullahaladzim. Tuh sampai ke baju-bajunya dia. Gimana mau sholat kalau udah kayak gitu? Masjidil Haram bahkan hingga dekat Ka'bah. Belum diketahui, jadi penyebabnya belum diketahui. Dari peternakan katanya. Jadi seperti itu ya teman-teman, dimana fenomena ini bukan yang pertama kali terjadi di Tanah Suci Mekah, tetapi sudah beberapa kali terjadi. Dan pertama kali viral itu pada tahun 2019 lalu. Belalang dan jangkrik. Tentunya ini kalau kita melihat belalang dan jangkrik itu bisa dianggap sebagai hama tanaman. Dimana kalau mereka datang dengan jumlah yang besar terus hinggap di lahan gandum gitu, maka gandumnya akan rusak. Jadi ada tanaman-tanaman yang akan dirusak oleh jangkrik-jangkrik ini. Begitu. Dan di sini di beritanya jangkrik ini malah diprediksi datang atau lepas dari peternakan jangkrik yang ada di Tanah Suci Mekah atau di daerah sana. Ini cuma prediksi. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita itu diminta untuk memaknai setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Menurut pandangan para ulama, apabila ada kucing liar nih
yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah kita. Kita tidak tahu itu kucing dari mana asalnya. Namun ada beberapa ulama yang memberikan pendapat apabila ada kucing masuk ke dalam rumah, maka itu adalah sebagian dari suatu pertanda yang baik. Dan juga ada di dalam hadis yang lain bahwa kucing itu adalah sebagian dari perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori oleh sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Dan meskipun kita belajar kepada tafsir para ulama ini, ketika ada kucing masuk rumah, itu adalah pertanda yang baik dan lain sebagainya. Memang itu adalah pertanda yang baik. Karena apa? Ketika kucing datang ke rumah, mungkin kucing itu lapar. Terus yang kedua, kucing itu butuh tempat tinggal. Dan ketika kita menolong kucing itu, memberi makan, memberi tempat tinggal, maka kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Sebagaimana apa yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita. Yaitu setiap yang memiliki hati yang basah, akan ada pahala di dalamnya. Termasuk kucing ketika kita menolongnya. Bukan berarti kita memikirkan pertanda-pertanda apa yang akan terjadi, bagaimana, begini, begitu, atau nasib sial dan lain sebagainya. No. Ini bisa mengarah kepada kesyirikan. Di mana kita mendengar suatu mitos dulunya di Indonesia sangat beredar luas di kalangan masyarakat. Yaitu apabila ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, maka itu adalah sebagian dari tanda-tanda baik yang akan kita dapatkan. Misalkan kedatangan tamu terhormat, misalkan kedatangan rezeki yang melimpah, dan bla bla bla. Tetapi kalau ada kupu-kupu berwarna hitam pekat masuk ke rumah, maka ada orang-orang yang percaya dengan mitos akan tertimpa musibah itu rumah. Karena ada kupu-kupu hitam tadi. Dan ingat teman-teman, ini adalah sesuatu yang tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Arab sana. Atau di Mekah sana. Ada ribuan belalang yang menyerbu orang sedang beribadah gitu. Dan nanti orang-orang yang percaya pada khurafat, orang-orang yang percaya kepada mitos-mitos akan beranggapan akan terjadi suatu bencana atau musibah dan lain sebagainya. Dengan mempercayai hal-hal mitos seperti ini banyak sekali ulama yang menyebutkan kita telah mendekati kesyirikan. Karena seolah-olah kita menggantungkan segala sesuatu yang akan terjadi melalui perantara seperti hewan ini. Ini tidak boleh. Caranya agar kita tidak terjebak di dalam prasangka-prasangka jelek ini melalui tanda-tanda yang kita pelajari atau kita dengarkan dari mitos-mitos adalah dengan cara bertawakal. Ya, kita harus bertawakal kepada Allah, menyandarkan segala sesuatu yang terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah mengingatkan kita perihal tawakal ini ketika kita ingin menafsirkan atau berprasangka jelek terhadap suatu fenomena. Beliau berpesan, adapun tawakal yang benar adalah di mana kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Karena yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanyalah Allah semata, bukan perantara hewan-hewan ini. Ya, tanda-tanda hewan ini. Bukan seperti itu rumusnya. Dan melakukan hal-hal yang bermanfaat adalah juga salah satunya. Tentunya apabila kita ingin menghilangkan khurafat-khurafat atau tathayur ini, yaitu di mana kita menyandarkan segala fenomena kepada tanda-tanda hewan. Yaitu kalau belalang masuk atau kupu-kupu masuk akan datang tamu terhormat. Kalau kupu-kupunya hitam pekat maka akan terjadi musibah. Belalang ini, ular begini dan lain sebagainya. Ini sama sekali tidak berlandaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kata Syekh Utsaimin, yaitu untuk menangkal prasangka-prasangka seperti ini yang berbahaya pada akidah, yaitu dengan bertawakal kepada Allah, menyandarkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini hanya dengan kehendak Allah. Dan dengan bertawakal ini, maka kita akan yakin 100% bahwa tidak akan ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti akan terlepas atau terhindar dari prasangka, khurafat-khurafat atau tathayur ini. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya bagikan di video ini teman-teman. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan tentunya juga kepada saya pribadi agar menjadi muslim yang lebih baik lagi ke depan dan tentunya tambah meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Harry Pras, apabila di video ini ada yang salah atau penyampaian yang tidak berkenan, itu murni dari kekhilafan dan kesalahan saya. Tapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salam.